Baik, selamat siang. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting terkait dengan manajemen konflik. Nanti sisanya Anda bisa membaca dalam slide ini. Jadi konflik itu pasti akan terjadi di suatu organisasi atau di suatu tempat kerja, karena memang namanya organisasi atau tempat kerja itu kan terdiri dari banyak orang ya, dan masing-masing orang memiliki kepentingan atau kebutuhannya sendiri-sendiri, sehingga bisa dikatakan bahwa tidak ada suatu tempat kerja yang bebas dari konflik. Nah, konflik ini kalau misalnya tidak ditangani atau konflik ini berada dalam tingkat yang serius, itu pasti akan membuat stres, akan bisa berdampak pada kegagalan dalam pencapaian tujuan dari organisasi atau tempat kerja tersebut. Nah, namun konflik juga bisa bermakna positif jika konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Masing-masing orang yang terlibat dalam konflik tersebut bisa menangani konflik secara konstruktif, belajar, atau istilahnya itu mengambil hikmah dari konflik yang terjadi, sehingga konflik tersebut malah akan membuat semakin hubungan antar anggota atau karyawan itu semakin erat, dengan catatan jika konflik itu terselesaikan dengan baik. Nah, konflik yang terjadi di tempat kerja itu biasanya secara umum ada konflik yang terkait dengan tugas, ya, task related konflik, atau konflik yang diakibatkan dari hubungan antar karyawan, antar personal, atau terkait dengan hubungan sosial. Sumber konflik bisa muncul dari keterbatasan sumber daya, baik itu keterbatasan sumber daya manusia, misalnya orang-orang yang dibutuhkan itu kurang, peralatan yang dibutuhkan kurang, uang yang dibutuhkan kurang, dan sebagainya. Itu termasuk keterbatasan sumber daya. Bisa juga terjadi karena perbedaan tujuan antar individu yang ada dalam kelompok atau organisasi atau tempat kerja tersebut. Yang satu memiliki tujuannya sendiri, kemudian karyawan yang lain punya tujuannya sendiri, sehingga tujuan dari tempat kerja tersebut malah tidak tercapai. Nah, perbedaan tujuan personal ini tadilah bisa menjadi gesekan antar individu itu. Sumber konflik yang ketiga adalah ketidakjelasan peran, ya, dalam suatu organisasi atau suatu tempat kerja. Karyawan harus memiliki kejelasan peran. Manajer atau pemimpin dalam organisasi tersebut harus menjelaskan dengan gamblang job desk-nya apa, uraian tugasnya apa. Ketika ada tumpang tindih uraian tugas, itu bisa membuat karyawan berpikir, ini harusnya bagian saya, ini harusnya kerjaanku, kenapa kamu mengerjakan ini? Atau sebaliknya, itu kan bisa dikerjakan orang lain, ngapain aku harus mengerjakan ini? Nah, itu akhirnya membuat konflik. Lalu hubungan dalam pekerjaan, ya, ini terkait sosial, ya, misalnya gosip-gosip kayak gitulah, atau masalah-masalah dalam berinteraksi dengan karyawan-karyawan yang lain. Kemudian karakteristik antar individu yang berbeda-beda, kepribadian, sifat, karakter, itu juga bisa memunculkan konflik. Bisa juga masalah organisasi, masalah tempat kerja, misalnya tempat kerja tersebut dikabarkan akan bangkrut misalnya, atau suatu perusahaan kehilangan konsumennya, mungkin karena pandemi ini kan banyak
perusahaan atau tempat kerja yang kehilangan konsumennya, sumber pendapatannya dan sebagainya, itu bisa masuk ke dalam masalah organisasi atau perebutan kepemimpinan ya pada perusahaan-perusahaan besar. Lalu yang terakhir, masalah dalam komunikasi ini juga sering menjadi sumber konflik ya. Ini saya rasa ini sudah jelas ya, perbedaan interpretasi, pemahaman terhadap kalimat-kalimat atau terhadap pesan yang disampaikan dari satu karyawan ke karyawan yang lain, itu bisa memunculkan konflik. Nah, dari sumber-sumber tadi, konflik dapat dikategorikan menjadi konflik intrapersonal, yaitu konflik yang terjadi pada atau di dalam individu itu sendiri. Misalnya pada karyawan yang punya keluarga, punya anak, nah, dia bisa saja merasakan, kok bebanku berat ya, sampai di rumah pun aku masih mikir pekerjaan, belum juga membantu suamiku merawat anak-anak, belum ngajarin mereka belajar. Ya, sekarang kan pandemi ini kan sekolahnya online, nah, itu kan ada biasanya ibu-ibu gitu ya yang bekerja juga iya, ngajarin anaknya sekolah juga iya. Nah, ini konflik yang terjadi di dalam diri si karyawan itu sendiri. Kalau ini tidak diselesaikan, nanti efeknya akan berimbas pada kualitas atau mutu dari pekerjaannya atau kinerjanya. Nah, lalu konflik interpersonal itu konflik yang terjadi antar dua orang atau lebih, biasanya karena ada perbedaan nilai, tujuan, keyakinan atau komunikasi dan sebagainya tadi. Kemudian konflik antar kelompok ya, bahasa mudahnya itu antar geng gitu ya. Di dalam tempat kerja itu biasanya ada kelompok-kelompok tertentu, ada geng-geng tertentu ya, misalnya orang-orang yang punya hobi yang sama, mereka berkumpul membentuk kelompok tertentu yang mungkin awalnya tidak terkait dengan pekerjaan ya, tetapi ketika salah satu dari anggota kelompok ini mengalami konflik dengan orang lain, di mana orang lain itu juga punya kelompok sendiri, nah ini bisa saja muncul konflik antar kelompok ya, atau dalam tanda kutip antar geng tadi. Nah, proses konflik dapat dilihat dari bagian ini. Biasanya konflik dimulai dari konflik laten. Konflik laten ini adalah konflik yang sudah berlangsung lama, yang terjadi secara terus-menerus yang belum diselesaikan. Misalnya contoh yang sederhana, kekurangan staf ya, atau kurangnya sumber daya manusia. Harusnya pekerjaannya dilakukan oleh 10 orang, tetapi organisasi atau tempat kerja tersebut hanya punya 7 orang. Mau nambah karyawan juga kan berarti harus mengeluarkan uang untuk menggaji dan sebagainya, sehingga belum di-ACC oleh pimpinan. Nah, akhirnya pekerjaan 10 orang tadi dilakukan oleh 7 orang. Nah, ini kan tidak bisa diselesaikan tiba-tiba dalam satu hari, butuh proses yang mungkin sangat lama. Itu yang dimaksud konflik laten. Tetapi karyawan-karyawan tersebut dalam konflik laten ini karyawan tersebut ya mengerjakan ya sudah memang adanya segini, adanya 7, ya udah saya kerja, saya butuh uang, saya butuh penghasilan, ya sudah kerjakan saja, walaupun saya harus mengerjakan pekerjaan untuk 2 atau 3 orang. Nah, tetapi kalau konflik laten ini tidak diselesaikan oleh pimpinannya, ya akhirnya muncul konflik yang dirasakan ya, dalam diri si karyawan tadi. Lama-lama dia akan mengeluh, kok kerjaanku berat, kok aku harus, ini kan harusnya bisa dikerjakan 2 orang, aku tiap hari harus lembur gitu ya. Kapan nikahnya, kapan pacarannya, kapan senang-senangnya, hura-huranya, bahkan minggu pun aku harus masuk. Jadi konflik yang dirasakan dalam diri si karyawan tersebut. Nah,
ini juga kalau tidak diselesaikan akan turun ke sini ya, sesuai garis panah ini menjadi konflik yang tampak ya. Si karyawan ini tadi yang awalnya hanya apa sih istilahnya ya, gersulo bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya itu apa ya, bahasa Indonesianya itu mengeluh dalam dirinya sendiri gitu ya, mengeluh dalam dirinya sendiri, tidak disampaikan, tapi akhirnya mengganggu kinerjanya dia. Nah, ketika mengganggu kinerjanya dia, tentu saja akan berimbas pada karyawan-karyawan yang lain. Misalnya, ini harusnya targetnya kan selesai kemarin, hari Sabtu kemarin, kok ini belum selesai. Karyawan tadi terus mungkin bentak, kamu tahu enggak, saya harus ngerjain ini sendiri, ini kan harusnya kerjaan 2 orang, ya dimaklumi dong. Terus akhirnya muncullah pertengkaran itu namanya konflik yang tampak, yang kasat mata yang bisa dilihat oleh orang lain gitu ya. Nah, konflik ini terus harusnya segera diselesaikan dengan menggunakan manajemen konflik. Kemudian kalau pimpinan sudah melakukan manajemen konflik, maka muncullah konflik aftermath, itu konflik-konflik sisa. Konflik-konflik sisa yang muncul ketika manajemen konflik tadi tidak dilakukan dengan baik. Bahkan seandainya pun si pimpinan itu berpikir bahwa manajemen konfliknya itu sudah baik, kembali lagi ya, kita bekerja dengan orang yang kita tidak tahu dengan pasti isi pikir masing-masing orang itu ya. Mungkin ketika si manajer atau pemimpin itu menyelesaikan konfliknya, sudah kalian berdua maaf-maafan, udah mereka maaf-maafan dan sebagainya senyumnya. Tapi kan kita tetap tidak tahu apa yang ada di hati si orang tersebut. Lah itu bisa muncul konflik aftermath. Konflik aftermath ini nanti kalau tidak diselesaikan nanti bisa menjadi konflik laten, terus seperti itu. Nah, kemudian ya ini tadi yang penjelasannya ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, berikutnya strategi penyelesaian konflik apa saja yang bisa dilakukan oleh manajer. Yang pertama itu kompromi atau negosiasi. Ini biasanya disebut sebagai lose-lose situation atau dua-duanya kalah. Pihak yang terlibat dalam konflik itu dikalahkan oleh si manajer. Contoh, saya contohkan di pendidikan saja ya, misalnya dosen, ada 2 dosen yang ingin studi lanjut S3 misalnya, dan menginginkan pembiayaan dari tempat kerjanya atau dari universitasnya. Hanya saja dari universitasnya hanya menyediakan satu apa ya namanya ya, beasiswa kali ya, satu beasiswa untuk satu dosen saja. Nah, maka muncullah konflik antara dua ini, sama-sama mengatakan saya yang berhak, saya juga berhak. Kebetulan mereka masuk universitas itu di waktu yang sama gitu kan, secara usia juga tidak beda jauh atau bahkan sama, secara pencapaian prestasi juga berimbang. Akhirnya mereka berdua merasa berhak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, si manajer ya, daripada pusing atau apa karena tidak ada yang mau ngalah, akhirnya memutuskan dah tahun ini tidak ada yang berangkat sekolah, nanti biaya beasiswa ini akan saya kembalikan ke universitas, biar universitas yang memutuskan untuk dosen yang lain, bukan untuk kalian. Jadi mau tidak mau kedua dosen tadi ya harus menerima. Itu yang dimaksud dengan lose-lose, ini sama-sama kalah. Yang kedua itu kompetisi. Nah, di kompetisi ini masih kasus yang sama tadi, salah satu pihak dimenangkan mungkin dengan cara ya sudah kalian berdua bersaing dengan sehat saja, buatkan saya proposal. Saya manajernya ya, atau apa ya, KPS, ketua program studi atau dekannya, mengatakan pada 2 dosen tadi, ya kalian buatkan saya proposal penelitian yang paling
bagus, yang sangat bermanfaat untuk universitas ini atau untuk masyarakat. Nanti proposal penelitian atau tesis Anda yang paling bagus menurut kami itu yang akan kami biayai, seperti itu. Nah, akhirnya dua orang dosen tadi membuat proposal tesisnya, lalu dipilih salah satu. Nah, itu berarti win-lose, salah satu dimenangkan, salah satu dirugikan. Tentu saja dosen yang rugi tadi mau tidak mau dalam tanda kutip ya harus menerima. Balik lagi, kita kan tidak tahu isi pikirnya si orang ini, isi hatinya si orang ini yang kalah tadi. Mungkin di depan dia ngomong, oh ya sudah kalau begitu tidak apa-apa Pak, tapi dalam hati siapa tahu ini bisa menjadi menyimpan kemarahan atau putus asa, atau ya dia berpikir udahlah tidak usah sekolah aja, pilih kasih dan sebagainya. Kemudian akomodasi, ya, kalau pada akomodasi ini sifatnya berlawanan dengan kompetisi. Ya, jadi ada ngalah yang nerimo lah, ya, nerimo. Saya salah satu dosen, oh yaudah kamu aja deh. Berbeda dengan kompetisi tadi yang memang ada persaingan, ada kata-kata win dan lose. Yang satu menang, yang satu kalah. Tapi di sini ada semacam salah satu orang dengan sengaja mengalah. Ya, bisa saja terjadi si pemimpin, dekan atau ketua prodi ini memberikan suatu imbal balik pada si salah satu orang yang ngalah tadi, akan ada sesuatu untuk dia. Nah, misalnya udah kamu ngalah aja, biar dia yang sekolah S3 dulu, nanti selama kamu nunggu tahun berikutnya untuk disekolahkan, kamu tak angkat jadi kepala skill lab misalnya, ya, sambil kamu nunggu beasiswa tahun selanjutnya. Nah, ini namanya akomodasi. Nah, contoh lain ya misalnya kayak Pilpres kemarin ketika Pak Jokowi, Pak Prabowo saling bertarung gitu ya untuk menjadi presiden, akhirnya ada akomodasi untuk Pak Prabowo misalnya sebagai Menteri Pertahanan. Nah, itu termasuk jenis akomodasi ya. Kemudian smoothing. Nah, smoothing ini biasanya tidak untuk menyelesaikan masalah, tetapi lebih ke arah mempererat hubungan sosial, mempererat hubungan emosional antara satu karyawan dengan karyawan yang lain, biasanya dengan cara piknik bersama. Ya, perusahaan-perusahaan itu ada waktu khusus dalam 1 tahun, piknik bersama karyawan, bersama keluarganya gitu ya, ataupun antar karyawan sendiri. Jadi untuk membuat konflik-konflik yang ringan itu konflik-konflik yang terkait dengan emosi ya, itu bisa terselesaikan dengan sendirinya. Itu harapannya ketika dengan piknik bareng atau cara lainnya, misalnya makan bersama, kalau sekarang lagi puasa ya buka bersama gitu ya. Dengan seperti itu hubungan emosional antar kalian itu bisa lebih dekat, jadi terselesaikan dengan sendirinya konflik itu. Kemudian menghindar itu jika tidak ingin menyelesaikan masalah ya, misalnya nih dekan atau ketua program studi tadi ketika dihadapkan pada konflik 2 orang dosen yang ingin studi lanjut tadi, dia bilang ya ini kan uangnya dari univ, ya sudahlah terserah universitas nanti ngasihnya ke siapa, pokoknya saya tidak mau tahu, udah nanti biar univ saja atau yayasan saja yang memutuskan, saya tidak mau memutuskan. Nah, itu menghindar. Kemudian kolaborasi ini yang disebut dengan win-win solution. Nah, dalam kolaborasi pihak-pihak yang berkonflik tadi saling berdiskusi dibantu dengan oleh
manajer atau pimpinan itu untuk menentukan solusi terbaiknya. Nah, ya misalnya kalau dalam kasus tadi solusi terbaiknya dekan mengajukan tambahan pembiayaan untuk satu orang ini ya. Kalaupun misalnya tidak bisa ya dua-duanya ditunda, tapi dengan istilahnya dengan perjanjian bahwa tahun depan pembiayaan dari universitas itu wajib diberikan kepada mereka berdua, misalnya seperti itu. Atau dekan menego langsung kepada rektor bahwa dua orang ini memang layak untuk diberikan beasiswa studi lanjut pada tahun ini dengan alasan-alasan tertentu dan sebagainya. Ya, jadi itu 6 strategi yang bisa diselesaikan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik. Nah, langkah-langkahnya seperti apa manajemen konflik atau penyelesaian suatu konflik itu? Yang pertama jelas mengkaji. Kita sebagai manajer atau sebagai pemimpin harus memahami ini konfliknya itu apa, sumbernya dari mana, siapa saja yang terlibat, peran masing-masing orang yang terlibat tadi seperti apa. Lalu juga mematikan isu yang berkembang, jangan sampai konflik ini menjadi lebih luas hanya gara-gara isu yang tidak jelas. Ya, contoh misalnya kalau Anda sering nonton infotainment atau gosip gitu ya, misalnya kemarin konflik antara Sule dengan istrinya, itu semakin berkembang karena ada pihak lain yang menyebarkan isu ya, entah yang ngaku-ngaku paranormal, entah yang keluarganya istrinya Sule, keluarganya Sule, dan lain halnya. Ya, ini saya contohkan kehidupan pribadi, tapi hal itu bisa terjadi juga dalam suatu organisasi. Ya, harusnya ini bisa minimalisir dampaknya, tetapi karena ya itu ya, yang satu ngomong ke yang lain, gosip yang lain, ya akhirnya makin berkembang banyak isu-isu yang tidak jelas yang akhirnya memperparah konflik yang sesungguhnya. Yang sebenarnya konflik yang sesungguhnya itu konflik yang kecil. Nah, ini Anda sebagai manajer atau sebagai pemimpin harus mengambil langkah cepat agar isu ini diminimalisir gitu ya. Menyusun tujuan, setelah tahu konfliknya itu apa, sumbernya dari mana, siapa saja yang terlibat, Anda sebagai manajer atau pimpinan membuat tujuan yang jelas, bagaimana, kapan konflik ini harus selesai, dan strategi apa yang harus diambil, bagaimana melakukannya, dan sebagainya. Ya, lalu jangan lupa juga untuk tetap mengelola perasaan, baik perasaan Anda sebagai manajer ataupun perasaan anggota Anda yang terlibat konflik. Sebagai manajer atau pimpinan, Anda hindari marah pada anggota Anda yang konflik, karena baik lagi kita harus benar-benar tahu apa sih yang menyebabkan konflik itu. Kita tidak boleh menghakimi kemudian langsung marah, kalian ini dosen kok, misalnya ya yang kasus yang tadi ya, kalian ini kan dosen kayak gitu aja tidak bisa mikir, dosen tuh ya juga harusnya bisa memahami bla 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 bla. Itu tidak boleh, itu akan menimbulkan sakit hati pada karyawannya tadi. Akhirnya masalah juga tidak terselesaikan. Anda sendiri sebagai manajer dan pimpinan juga tidak boleh bahasa sekarang itu baper gitulah ya, baper. Ya balik lagi ke slide pertama tadi, bahwa konflik pasti terjadi dalam suatu tempat kerja, tidak mungkin tidak, harus dihadapi, harus diselesaikan. Orang-orang yang terlibat juga harus kita jaga perasaannya, karena balik lagi kita tidak tahu apa isi hati mereka yang sesungguhnya. Ketika
kita mendapatkan suatu pengalaman yang sama, belum tentu respon kita dengan bawahan itu sama ya. Jadi tidak boleh ada kata-kata keluar, kayak gini aja jadi konflik sih, kayak gini kan sepele, kan ini bisa gini. Nah itu tidak boleh. Balik lagi, Anda dengan mereka berbeda ya, itu yang harus dipahami sebagai seorang manajer atau sebagai seorang pemimpin. Lalu kalau sudah buat rencana ya dilakukanlah, lakukan strateginya, kemudian mencoba untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, kuncinya ada beberapa hal. Yang pertama, kendalikan diri, tidak boleh mengancam bawahan seperti yang sudah saya contohkan tadi. Lalu beri kesempatan pada bawahan untuk mengekspresikan perasaannya, apa yang mereka rasakan terkait konflik tersebut. Jadi memang mau tidak mau Anda harus meluangkan waktu, atau manajer harus meluangkan waktu untuk memanggil masing-masing orang yang terlibat. Kemudian cari fakta, jangan berdasarkan katanya gitu ya, cari data yang benar ya. Seorang manajer harus berbasis data, bukan berbasis perasaan, bukan berbasis katanya orang. Basisnya harus data dalam menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan. Nah, ini besok kita akan belajar terkait dengan decision support system ya, bagaimana mengambil suatu keputusan, pendukung apa yang bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan, data apa yang bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan. Kemudian beri kesempatan karyawan untuk mencari solusi yang terbaik, karena bagaimanapun juga karyawan itulah yang terlibat secara langsung dengan konflik itu ya. Anda sebagai manajer memahami bahwa konflik harus diselesaikan supaya sistem kerja yang ada di tempat kerja Anda atau di organisasi di bawah Anda harus terus berjalan. Tapi bagaimanapun juga mereka yang merasakan, mereka yang terlibat konflik itu yang merasakan sendiri. Jadi ya beri kesempatan pada mereka untuk menyampaikan solusi-solusi itu. Nanti tetap Anda pertimbangkan mana solusi yang terbaik. Kemudian komit, sebagai seorang manajer dan pemimpin Anda harus komit, Anda harus mau berkorban, karena ya jangan berpikir bahwa organisasi Anda atau tempat kerja yang Anda pimpin itu akan lancar-lancar saja. Jadi ketika ada konflik yang muncul ya Anda harus komit, saya harus menyelesaikan, saya harus membantu bawahan saya harus membantu karyawan saya untuk konflik ini diselesaikan, tujuan organisasi ini bisa dicapai, sistem kerjanya, proses kerjanya berjalan lagi dengan lancar. Kemudian tindak lanjuti hasil keputusan Anda dalam penyelesaian masalah tadi secara konsisten. Cari data-data, monitor, evaluasi terus terkait dengan hasil keputusan konflik itu. Nah, kalau mau digambarkan seperti ini, jadi kita mulai dari pengkajian gitu ya, kemudian setelah pengkajiannya lengkap kita tentukan atau rencanakan solusi-solusi apa yang bisa digunakan. Nah, lalu mengevaluasi dari solusi-solusi yang mungkin ini mana yang paling baik. Itu kalau ya masing-masing berbeda ya. Misalnya dengan kasus yang sama tadi, 2 orang dosen berebut beasiswa pendidikan, Unrio dengan UMY dengan UGM, itu akan berbeda solusinya karena karakteristiknya berbeda juga, sehingga harus dievaluasi solusi apa yang paling tepat, kemudian pilih best solutionnya. Jadi solusi terbaiknya untuk situasi tersebut itu apa ya. Di sini dikatakan solusi terbaik ya, bukan solusi yang benar. Ini tidak seperti jawaban dalam soal Anda A, B, C, D, E, O, yang paling benar ya pasti C. Tetapi ini jawaban yang terbaik, solusi yang terbaik ya.
Maksudnya seperti ini, solusi yang terbaik berbeda dengan solusi yang benar itu seperti ini. Pada kasus yang sama, tetapi terjadi pada tahun yang berbeda, solusi terbaiknya bisa berbeda. Ya, pada dua dosen tadi, pada kasus dua dosen yang berebut beasiswa pendidikan tadi untuk tahun ini misalnya, solusi terbaiknya A misalnya. Tetapi tahun depan ada lagi konflik yang sama, belum tentu solusi A yang diterapkan pada tahun ini akan bisa digunakan pada tahun depan, walaupun kasusnya sama, dua orang dosen sama-sama berebut satu beasiswa pendidikan. Nah, makanya di sini Weiss and Teppan ini menulis best solution, bukan correct solution. Solusi terbaik bukan solusi yang benar, gitu ya. Itu perbedaannya ya antara solusi terbaik dengan solusi yang benar. Kemudian kalau sudah memilih solusi terbaik, lanjut ke mengimplementasikan. Ya, sambil mengimplementasikan ini tadi, kita manajer harus mengevaluasi bagaimana hasil dari solusi yang sudah diimplementasikan tadi. Kalau memang masalahnya teratasi ya sudah berhenti, tetapi kalau masalahnya belum teratasi ya balik lagi ke sini, dikaji lagi. Ini kemarin menurut analisis ini adalah solusi terbaik, tapi kok masalahnya belum teratasi nih, jangan-jangan pengkajian saya belum lengkap ya. Jadi kalau ini mungkin Anda bisa menganalogikannya dengan askep Anda itu ya, asuhan keperawatan Anda sama. Jika pengkajian sudah nentuin diagnosa lalu intervensi, tapi kok masalahnya belum selesai, Anda mau tidak mau harus melihat lagi, ini apa yang salah. Jangan-jangan pengkajian saya yang salah, jangan-jangan diagnosa keperawatan saya yang salah. Nah, muter lagi gitu kan ya, siklus itu harus siklus seperti itu. Beberapa hal penting yang bisa saya jelaskan berikutnya adalah contoh kasus. Misalnya di suatu bangsa ya, penyakit dalam satu rumah sakit, ini ada konflik antara dua tim, yaitu tim A dan tim B. Mungkin kalau Anda pernah ke rumah sakit itu kan ada yang namanya tim 1, tim 2, seperti itulah ya, ada gambaran ya. Jadi antara tim 1, tim 2 atau tim A, tim B ini tidak saling bertegur sapa ya. Bahkan tidak lagi ada komunikasi yang baik. Jika ada salah satu yang izin sakit, tim yang lain tidak mau mengganti. Kemudian di suatu hari muncul argumentasi seperti ini, nanti bisa dibaca. Intinya perawat di tim B itu ingin memakai glukometer, tapi perawat di tim A itu masih menggunakannya. Akhirnya saling bertukar argumen gitu ya. Jadi perawat tim B mengatakan, kamu sudah menggunakannya sepanjang hari, gantian dong. Perawat tim A membalas, aku kan punya banyak pasien untuk memonitor. Perawat tim B balas lagi, jadi kamu pikir menurut lo cuma lo yang punya kerjaan? Perawat tim A jawab, ya habis gimana, kan tim kami selalu ingin merawat pasien dengan baik. Perawat tim B balas lagi, so tim kami tidak berkualitas gitu bilangmu. Nah, kayak gitulah, Anda bisa membayangkan sendirilah ya. Lalu tiba-tiba karunya datang, apa yang terjadi? Dia tanya. Nah, kedua perawat itu menggeleng lalu pergi begitu saja. Tapi sebagai seorang pemimpin, Karu ini merasakan ya, dia punya ada feel, oh ini ada yang salah di sini, saya harus menyelesaikan segera. Nah, bagian Anda, tugas Anda kan tadi sudah belajar tentang manajemen konflik. Silakan, kira-kira apa penyebab utama atau sumber utama dari konflik tim A dan tim B tersebut? Anda gali lah dari slide sebelumnya tadi, kira-kira apa, lalu strategi apa yang harus Anda
strategi apa yang harus Karo gunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut, aplikasinya bagaimana. Misalnya Anda memilih kompromi, ya Anda harus jelaskan kenapa memilih kompromi dan bagaimana caranya Karo itu menerapkan kompromi itu. Sampaikan pendapat Anda di forum LMS. Nanti sudah ada tempatnya sendiri di LMS, Anda bisa menyampaikan pendapat Anda, dan harap diingat bahwa semua wajib ya, semua mahasiswa wajib berpendapat karena akan masuk dalam komponen penilaian dan dihitung sebagai kehadiran Anda. Jadi tidak hanya presensi saja, tapi dari forum ini saya bisa mengetahui Anda memang benar-benar kuliah atau tidak. Seperti itu penjelasan dari saya. Silahkan nanti slide-nya dibaca dengan lebih detail. Kalau misalnya ada yang masih ditanyakan, kita bisa diskusikan nanti via Zoom atau Google Meet atau lewat obrolan di LMS. Baik, saya akhiri penjelasan saya pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.